selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan sebuah proyek mesin learning kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Lagu Spotify dengan genre hip hop dan rap. Proyek ini menggunakan pendekatan content-based filtering dengan algoritma cosine similary diimplementasikan menggunakan Python dan libraries scikit-learn serta menggunakan dataset publik dari Kaggle. Untuk data lengkapnya dapat diakses melalui link yang tertera di slide ini. Baik, kita mulai dari mengapa proyek ini kami buat. Pertama, masalah overload konten Spotify saat ini memiliki lebih dari 100 juta lagu yang tersedia. Bagi pendengar genre hip hop dan rap yang terus berkembang sangat pesat. Jumlah ini justru membuat pengguna kewalahan. Susah memilih, susah menemukan lagu yang benar-benar cocok. Kedua, kurangnya personalisasi. Tanpanya sistem yang cerdas, pengguna terpaksa mencari lagu secara manual, satu persatu. Tentu ini akan memakan waktu, menurunkan kualitas pengalaman mendengarkan musik. Dampak pun nyata secara bisnis. Rekomendasi yang tidak relevan terbukti meningkatkan churn rate untuk tingkat pengguna yang berhenti berlangganan platform musik digital. Nah, ini adalah peluang yang kami lihat untuk mendengarkan lagu di Spotify memiliki fitur audio terukur seperti decibelity, energy, spaciousness, hingga tempo. Fitur-fitur inilah yang bisa kita manfaatkan untuk membangun sistem rekomendasi yang personal, akurat, dan tanpa membutuhkan data histori penggunanya sama sekali. Dari latar belakang tadi, kami menetapkan 5 tujuan pada proyek ini. Pertama, membangun sistem rekomendasi lagu hip hop dan rap berbasis fitur audio yang menggunakan pendekatan content-based filtering. Kedua, mengimplementasikan algoritma cosine similary untuk mengukur seberapa mirip satu lagu dengan lagu lainnya berdasarkan 9 fitur audio dari Spotify. Ketiga, menganalisis fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan karakteristik lagu rap, terutama speechness, energy, dan danceability. Keempat, mengevaluasi performa sistem menggunakan metrik standar seperti precision 10, recall 10, F1 star, and delivery city score. Dan kelima, memastikan seluruh pipeline dapat dijalankan secara end-to-end di lingkungan VS Code dari dataset mentah Kaggle hingga memastikan rekomendasi akhir. Sekarang mari kita bahas data yang kami gunakan. Dataset bersumber dari Kaggle, bersifat publik dan bersedia pada link yang telah kami sertakan di slide pertama dan terakhir. Dataset ini memiliki 114.000 baris data lagu dengan 21 kolom fitur dalam format CSV. Karena fokus proyek kami adalah genre hip hop dan rap, kami melakukan filter berdasarkan kolom track genre dengan nilai hip hop karena dataset ini tidak memiliki label genre rap secara eksplisit, namun hip hop adalah rekomendasi paling dekat dengan relevan. Setelah filtering, kami mendapatkan 733 lagu bersih yang menjadi basis sistem rekomendasi kami. Dari 21 kolom yang ada, kami memiliki 9 fitur audio numerik sebagai input model. Fitur-fitur ini meliputi danceability, energy, hingga loudness dan tempo. Masing-masing mempresentasikan karakteristik musikal yang terukur. Satu fitur yang kami soroti khusus adalah speechness, ditandai bintang di slide, karena fitur ini adalah indikator paling kuat untuk mendeteksi berapa banyak vokal atau lirik rap dalam sebuah lagu. Semakin tinggi nilainya, semakin dominan unsur spoken word. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang slide kelima, yang dimana pra pemrosesan data atau data pre-processing, yang dimana sebelum kita itu menggunakan model datanya, kita itu ngelewatin 4 tahap pemrosesan. Yang pertama itu data loading atau filter, yang dimana data CSV kita muat menggunakan pandas, kemudian langsung difilter untuk mengambil hanya lagu yang bergenre hip hop dari 114.000 lagu, yang dimana kita itu memperoleh itu sekitar 1.000 lagu data awal.
Yang kedua, tahap kedua, data cleaning. Kita itu menghapus baris duplikat menggunakan kombinasi nama lagu dan artis sebagai kunci, serta menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom filter fitur audio. Hasilnya dataset bersih berisi 733 lagu yang siap diproses. Yang tahap ketiga, kita itu melakukan feature selection. Jadi dari 12 kolom asli, kita itu hanya mempertahankan 9 fitur audio numerik yang relevan. Kolom seperti track ID, album name, dan URL dihapus karena tidak berkontribusi pada perhitungan kemiripan. Yang keempat, normalisasi. Kami menggunakan min-max scaler dari scikit-learn untuk mentransformasi semua nilai fitur ke rentan 0 hingga 1. Langkah ini penting agar fitur dengan skala besar seperti tempo dan loudness tidak mendominasi hasil perhitungan Gaussian similarity. Di sisi kanan slide dapat dilihat grafik distribusi dari masing-masing fitur audio setelah proses ini selesai. Bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, di slide ke-6 ini kita itu tentang pemilihan dan penjelasan model. Untuk bagian model, kami itu mempertimbangkan 3 pendekatan sebelum menentukan pilihan akhir. Yang dimana model yang kami pilih adalah content-based filtering dengan Gaussian similarity. Nah, cara kerjanya, setiap lagu direpresentasikan sebagai sebuah vektor yang terdiri dari 9 fitur audio. Lalu, kemiripan antara dua lagu dihitung menggunakan rumus Gaussian similarity yang tertera di slide ini, yang di bagian atas. Secara matematis, nilainya adalah hasil perkalian titik dua vektor dibagi dengan perkalian panjang masing-masing vektor. Hasilnya berupa angka 0 dan 1, yang dimana nilai 1 berarti dua lagu identik secara karakteristik audio, dan nilai mendekati 0 berarti sangat berbeda dengan lagu-lagu lain. Alasan kami memilih pendekatan ini, model tidak menentukan data interaksi atau histori pengguna sama sekali. Ia bekerja murni dari fitur lagu itu sendiri, sehingga cocok untuk mengatasi masalah cold start, yaitu kondisi ketika sistem belum memiliki cukup data perilaku pengguna. Sebagai perbandingan, kolaboratif filtering sebenarnya bisa memberikan rekomendasi yang lebih personal, namun membutuhkan data rating atau play count dari banyak pengguna yang tidak tersedia di dataset kami. Sementara Q-min clustering kami gunakan sebagai metode pendukung untuk mengeksplorasi dan mengelompokkan lagu ke dalam 4 subcluster hip hop yang akan kita bahas pada slide visualisasi. Di slide ke-7, ini tentang hasil pelatihan model, yang dimana di bagian atas slide terdapat 4 metrik evaluasi yang kami hitung dari 200 sampel lagu secara acak dengan threshold relevansi 0,7. Yang pertama, yang paling kiri, itu precision at 10 sebesar 1.0000. Artinya seluruh 10 lagu yang direkomendasikan oleh sistem terbukti relevan secara audio terhadap lagu input, yang dimana ini lumayan skor sempurna. Yang kedua itu recall at 10 sebesar 0,0155. Lumayan kecil, namun lumayan bisa diwajar karena recall rendah menunjukkan bahwa masih banyak lagu relevan di dataset yang belum tercover dalam 10 rekomendasi. Konsekuensi logis dari membatasi output hanya ke top 10 dari total 733 lagu. Yang ketiga itu average similarity sebesar 0,9763, menunjukkan bahwa secara rata-rata lagu yang direkomendasikan memiliki kemiripan audio yang sangat tinggi dengan lagu input konsisten dan dapat diandalkan. Yang di sebelah kanan dapat dilihat contoh output nyata dari sistem dengan input lagu Quevedo The Music Session. Sistem berhasil merekomendasikan 10 lagu dengan similarity score antara 0,983 hingga 0,995. Selisih sangat kecil. Artinya semua rekomendasi lagu memiliki profil audio yang sangat mirip dengan lagu input. Kemudian kita masuk ke bagian visualisasi dan interpretasi. Pada slide ini ada 3 grafik yang akan kami tampilkan. Yang pertama ini di bagian atas adalah bar chart horizontal yang menampilkan top 10 hasil rekomendasi beserta similarity score-nya. Terlihat jelas bahwa semua batang hampir sama panjangnya mendekati nilai 1,0 yang mengindikasikan bahwa ke-10 lagu yang direkomendasikan memiliki karakteristik audio yang sangat konsisten dan mirip satu sama lain.
Kemudian yang grafik kedua di kiri bawah adalah heat map korelasi antara fitur audio. Dari sini kita bisa membaca bahwa temuan menarik korelasi paling kuat adalah antara energi dan loudness senilai 0,63. Artinya, lagu yang berenergi tinggi cenderung juga keras volumenya. Sementara itu, acousticness berkorelasi negatif dengan energi dan danceability yang masuk akal karena lagu akustik umumnya memang lebih tenang. Kemudian, grafik ketiga ini di kanan bawah adalah elbow curve untuk menentukan jumlah cluster optimal pada K-means. Kurva menunjukkan penurunan tajam dari K2 ke K4, lalu mulai landai setelahnya. Itulah mengapa kami memilih K4 sebagai jumlah cluster yang paling optimal. Masih tentang slide yang sama, yakni visualisasi dan interpretasi. Grafik yang keempat ini adalah hasil K-means clustering yang divisualisasikan dalam ruang 2 dimensi menggunakan PCA. PC1 menjelaskan 26,9%, variansi data dan PC2 menjelaskan 17,5%, yang totalnya hampir 45%, yang merupakan cukup representatif untuk visualisasi 2D. Kemudian keempat cluster yang terbentuk dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Cluster 1 yang warna hijau adalah High Energy Lab, yang terdiri dari 207 lagu. Ini adalah lagu-lagu dengan energi dan danceability tinggi, beat keras, tempo cepat, tipikal lagu rap yang mainstream. Kemudian yang cluster kedua ada warna kuning kecoklatan yang dinamakan Chill Hip Hop, yang terdiri dari 154 lagu. Energi rendah, nuansa lo-fi, dan laid back, yang dimana cocok untuk belajar atau bersantai. Kemudian cluster ketiga atau warna ungu dinamakan Melodic Tribe, yang terdiri dari 238 lagu yang merupakan terbanyak. Perpaduan seimbang antara melodi dan rap. Untuk cluster yang keempat, warna pink adalah Underground atau Conscious Rap, yang terdiri dari 134 lagu. Speechness lebih tinggi, lebih akustik, dan cenderung lebih kontemplatif. Di bagian bawah ini, histogram menunjukkan distribusi cosine similarity dengan mean 0,854 dan median 0,875, yang distribusinya condong ke kanan, yang artinya mayoritas pasangan lagu hip hop dalam dataset memang sudah memiliki kemiripan audio yang tinggi secara alami. Hal ini bisa menjelaskan mengapa Precision 10 bisa mencapai nilai sempurna. Dari proyek ini, kami dapat memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, sistem yang kami bangun berhasil menjawab permasalahan awal. Content-based filtering dengan cosine similarity mampu menghasilkan rekomendasi lagu hip hop yang relevan dengan precision at 10 dengan sempurna. Yang kedua, fitur speechiness ini terbukti menjadi pembeda kunci genre rap dibandingkan genre yang lain. Dikombinasikan dengan energi dan danceability, ketiga fitur ini cukup untuk mempresentasikan karakteristik unik musik hip hop. Yang ketiga, K-means berhasil menemukan struktur internal yang bermakna dalam dataset, yang dimana 4 subcluster yang merepresentasikan keragaman subgenre di dalam hip hop itu sendiri. Dan yang keempat, untuk pengembangan ke depan, sistem ini bisa diperkuat dengan hybrid model yang menggabungkan content-based dan collaborative filtering, atau dideploy sebagai REST API menggunakan Flash maupun Fast API, sehingga bisa diakses secara real-time oleh aplikasi lain. Berikut ini juga kami tampilkan untuk kontribusi pengerjaannya, dan demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.